wabarakatuh. Innallaha la yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Saya ulangi sekali lagi ya Bu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afa bil mauti wa'idan al-hadis. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Sohib, dan yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Ibu Rum dan Ibu Dana, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan keberkahan dalam membangun Masjid Taklim ini. Amin amin ya robbal. Ibu-ibu, berdirinya saya di sini ingin memberikan sebuah tausiah untuk ibu-ibu dan pribadi saya sendiri. Saya akan membawakan tausiah yang berjudul tentang kematian. Ibu-ibu tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan kematian? Gini ibu-ibu, Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 21 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berkata, yang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat sajalah pahalamu disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga, maka ia adalah orang yang paling beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 21. Maksud dari ayat ini begini ibu-ibu, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kita lagi mandi bisa mati, lagi makan bisa mati lah, lagi ke pasar bisa mati. Nah, dari sini karena kematian tidak ada yang tahu, kematian tidak ada jadwalnya, tidak ada tanggalnya kapan si orang itu meninggal gitu, maka dari situ kita harus mempersiapkan amal sebanyak mungkin. Kita harus beribadah sebanyak mungkin, bersedekah, berdoa kepada Allah supaya kita dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, kalau misalnya kita bisa minta sama Allah nih,
itu jangan sekarang gitu. Kita misalnya bisa minta ke Allah buat matinya nanti aja, ya Allah tolong cabut nyawa saya sesudah Idul Adha habis makan daging kurban gitu misalnya. Nah kalau kayak gitu nggak bisa ya Bu Ibu ya. Namanya kematian kan pasti nggak ada yang tahu ya Bu Ibu ya. Biasanya kan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya masing-masing. Ada orang itu suka beribadah, selama hidupnya suka beribadah, rajin bersedekah, membantu anak yatim piatu, insya Allah Allah akan mencabut nyawa beliau dengan keadaan yang baik juga. Namun maaf kalau misalnya orang itu suka bermaksiat, gak pernah bersedekah, gak mau beribadah, sombong sama Allah gitu. Na'udzubillah, Allah mencabut nyawanya dalam keadaan yang tidak baik gitu. Ibu-ibu ya. Iya, maksud saya walaupun gak semuanya kayak gini ibu-ibu ya, tapi kan kadang Allah ngasih kesempatan sama kita itu supaya kita bertaubat ini. Walaupun orang itu suka maksiat, tapi Allah suka ngasih kesempatan di penghujung hidup orang yang bermaksiat itu. Allah kasih kesempatan nih buat orang ini bertaubat. Kan Allah juga kadang baik sama kita ya ibu-ibu ya. Maka dari situ kita harus banyak mempersiapkan amal kita sebanyak mungkin. Ada hadis ibu-ibu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat segala pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maksud dari hadis ini itu apa sih ibu-ibu? Maksudnya itu Allah itu ngasih tahu ke kita. Kadang kita kalau udah punya harta, punya jabatan, punya segala macam yang Allah kasih, segala kenikmatan, kadang kita itu suka lupa sama Allah. Kita nggak pernah ingat gitu. Kita datang ke Allah pas kita lagi sedih aja. Kita datang ke Allah pas beras kita lagi habis aja. Misalnya gitu ibu-ibu ya. Nah, Allah itu ingatin kita supaya kita tidak terlalu terlena dalam kehidupan dunia yang Allah berikan. Kehidupan dunia itu cuma sementara ibu-ibu, jabatan, harta gak bakal dibawa mati ya ibu-ibu ya. Itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang baik itu dari Allah datangnya, Allah yang buruk itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.